Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini adalah video kedua dari lanjutan MySQL kita yang kemarin, dan berdasarkan basis data yang kemarin kita buat dengan struktur tabel, ada pegawai, divisi, dan jabatan, maka kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pembentukan prosedur dan pembentukan trigger. Adapun definisi trigger dan prosedur bisa dilihat di sini. Sebelum kita lanjut tutorialnya, silakan klik tombol subscribe serta tombol lonceng untuk dapat mengetahui update terbaru dari video-video yang saya upload di channel YouTube ini. Sebelum melanjutkan, ini adalah tabel dan view yang telah kita buat seperti instruksi pada video kemarin. Selanjutnya kita klik rutin, kemudian kita tambahkan rutin. Saya ketik p_divisi karena saya ingin menampilkan seluruh data divisi. Kemudian saya hapus parameter karena memang kita nggak pakai parameter. Terus saya ketik select multiply from divisi. Kemudian saya pilih di situ read SQL data. Kalau sudah, klik kirim. Untuk perintah selanjutnya kita bisa eksekusi. Nah, untuk menampilkan hasilnya. Selanjutnya kita tambahkan rutin untuk tabel lain. Di situ saya pilih p_jabatan, saya hapus parameternya, kemudian saya ketik select multiply from jabatan, akses data SQL sama kayak tadi, read SQL data, kemudian klik kirim. Dan selanjutnya prosesnya sama ya, silakan disimak. Selanjutnya saya tambahkan prosedur baru untuk menghapus data pegawai. Saya kasih nama p_del_pegawai. Dengan parameter saya beri nama p_id. Jumlahnya saya kasih 3. Terus saya definisikan dengan delete from pegawai where id pegawai sama dengan PID. Kemudian akses SQL-nya nanti saya akan pilih content SQL. Kalau sudah, klik kirim. Nah, eksekusi saya coba mau lihat dulu tabel pegawai, isinya ada 1 di situ ya. Di situ ID pegawainya 1. Nah, untuk tes saya coba klik eksekusi pada p_del_pegawai. Saya klik eksekusi, maka kita diminta untuk masukkan ID yang akan kita hapus. Saya ketik 1 dan kita lihat benar data pegawai sudah terhapus. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan trigger. Seperti yang kita lihat, kita akan membuat contoh penghapusan data, maka data tersebut akan masuk ke tabel cadangan. Jadi sebelumnya tabel cadangan ini kita buat dulu. Tabel cadangan ini sama persis kok bentuknya dengan tabel pegawai, karena kita akan menghapus data pegawainya. Di sini saya akan buat nama tabelnya pegawai_cadangan dengan jumlah kolom sebanyak 6. Dan untuk struktur kolom, struktur data sama persis dengan tabel pegawai,
Namun perbedaannya di sini tidak ada primary key. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat trigger. Kita di menu ada di atas tuh ya, trigger, tapi kita akan pilihnya pada tabel pegawai. Jadi di tabel pegawai itu kita klik trigger. Kemudian kita klik trigger, tambahkan trigger di situ. Saya beri nama triggernya dengan nama t_del_ pegawai. Di situ saya kasih before delete. Jadi sebelum hapus dia harus masukkan dulu datanya ke tabel pegawai cadangan. Di situ saya ketik insert into pegawai underscore cadangan values old titik id pegawai, old titik id divisi, dan seterusnya. Old itu dimaksudkan bahwa data yang lama itu dimasukkan ke dalam pegawai cadangan. Setelah trigger terbentuk, saatnya kita masukkan data ke dalam tabel pegawai, karena kan tabel pegawai tadi sudah kita hapus semua datanya. Di situ saya tambahkan data secara acak saja, secara asal saja, yang penting datanya terisi. Data sudah kita masukkan, terlihat di sini ada 2 baris data. Kemudian di sini data cadangan masih kosong ya. Saya akan coba menghapus di tabel pegawai. Saya klik hapus. Kemudian nah, datanya sudah terhapus dan kita cek di tabel cadangannya. Nah, datanya sudah masuk. Jadi apapun yang terjadi pada saat proses penghapusan, maka data akan masuk ke tabel cadangan. Setelah semua proses selesai, kita klik dbhrd dan kita lihat ini adalah tabel-tabel yang sudah kita buat, dan kita akan melakukan ekspor tabel ini jika dengan cara klik ekspor. Nah, kemudian kita klik kirim aja langsung.
nanti otomatis browser akan mendownload file exportnya, dan kita bisa ngeliat ya dengan cara dibuka aja langsung foldernya, dan itu adalah dbhrd.sql, itu adalah hasil ekspornya. Lalu bagaimana cara importnya? Nah, sebelum kita melakukan import, pastikan kita menghapus dahulu basis data itu sebagai bukti aja, sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan import. Di sini saya akan coba melakukan penghapusan data yang sudah kita buat. Saya klik home, kemudian di situ ada basis data. Saya centang dbhrd, kemudian saya hapus. Sebagai pembuktian, kita akan melakukan import data dengan membuat database baru. Di situ databasenya akan saya beri namanya db_hrd_baru. Tunggu sejenak. Nah, ini sudah jadi ya databasenya. Kemudian saya klik import. Terus kita pilih file SQL yang tadi kita download. Ini dbhrd.sql. Sudah benar. Kalau sudah, klik kirim. Tunggu sejenak, dia akan mengimport segala informasi yang ada di dbhrd.sql tadi. Nah, ini adalah hasil dari importnya. Kita lihat di sini seluruh tabel datanya ada, divisi ada, jabatan ada, pegawai ada, sisa 1. Nah, kategori udah kita hapus. Data cadangannya juga ada, cuma ada 1. Terus kita lihat view-nya di situ datanya sudah sesuai. Kita cek prosedurnya, seluruh prosedur komplit, tidak ada yang hilang. Dan terakhir kita cek triggernya. Di situ saya pilih klik trigger. Nah, lihat di situ triggernya ada, dan kita baru saja berhasil melakukan import database yang tadi kita hapus. Dan saya rasa ini adalah bahasan terakhir dari MySQL. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan klik subscribe serta klik tombol lonceng untuk dapat mendapatkan update terbaru dari video yang saya unggah. Terima kasih.